Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cili Aprianti dengan NIM 2313100011 dari Prodi PPSI semester 5. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Ibu Wayan Novitasari. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Di sini latar belakang saya membahas tentang bahasa merupakan salah satu unsur dasar dalam kehidupan manusia yang tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga berperan penting dalam pola pikir dan juga logika pada manusia. Di sini rumusan masalah saya ada 3. Yang pertama, apa pengertian dari bahasa dan logika? Yang kedua, apa saja fungsi bahasa dan logika? Dan yang ketiga, apa hubungan bahasa dan logika? Masuk materi yang pertama, yaitu pengertian logika. Logika adalah bidang filsafat yang mempelajari dasar penalaran yang benar. Logika berfokus pada struktur argumen dan juga hubungan antara proposisi. Dalam logika, proposisi dapat dinyatakan sebagai pernyataan yang memiliki nilai kebenaran, dalam artian benar atau salah. Logika dibagi menjadi beberapa jenis, termasuk logika deduktif dan juga induktif. Logika deduktif berusaha untuk menarik kesimpulan yang pasti dari dasar yang ada. Sedangkan logika induktif menghasilkan kesimpulan yang mungkin benar berdasarkan pola yang teramati. Menurut Aristoteles, sebagai salah satu pelopor logika, mengembangkan silogisme sebagai alat untuk mengorganisir pemikiran logis. Menurut Hodges 2001, logika berarti pemikiran yang logis yang didasarkan pada sesuatu yang benar-benar terjadi. Yang selanjutnya yaitu pengertian bahasa. Bahasa adalah salah satu alat komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan pikiran, ide, dan perasaan, dan juga menjadi alat interaksi antara sesama manusia. Bahasa terdiri dari simbol, kata huruf, dan tanda baca, baik verbal maupun non-verbal, yang diatur oleh tata bahasa yang memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi secara efektif. Yang selanjutnya yaitu fungsi bahasa dan logika. Bahasa dan logika berfungsi sebagai alat untuk mengungkapkan pemikiran dan proposisi secara sistematif dan terstruktur. Bahasa logika memungkinkan individu untuk menyatakan argumen dengan cara yang jelas, menghindari ambiguitas yang sering muncul dalam bahasa sehari-hari. Dalam konteks ini, bahasa berperan penting dalam membangun argumen yang jelas dan memfasilitasi komunikasi yang efektif tentang ide-ide logis, serta menjadi dasar untuk membangun argumen. Fungsi bahasa dalam logika juga mencakup kemampuan untuk mendukung analisis mendalam terhadap argumen, di mana setiap klaim yang dibuat dapat diuji kebenarannya melalui hubungan yang logis antara premis dan kesimpulan. Dalam konteks ini, penggunaan simbol-simbol memungkinkan individu untuk merumuskan argumen dengan ketetapan yang tinggi, meminimalkan ambiguitas dan kesalahan dalam penalaran. Bahasa logika tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi, tetapi juga berperan dalam mengorganisir dan menyusun argumen agar lebih mudah dipahami dan dievaluasi. Yang selanjutnya yaitu hubungan bahasa dan logika. Dalam proses berpikir, logika menentukan bagaimana seseorang menarik kesimpulan dari suatu premis. Namun, agar proses logika itu dapat dipahami dan dikomunikasikan kepada orang lain, diperlukan bahasa yang jelas dan terstruktur. Tanpa bahasa, penalaran logis hanya akan tersimpan dalam pikiran dan tidak dapat disampaikan secara efektif. Sebaliknya, tanpa logika, bahasa berpotensi menjadi ambigu, tidak runtun, dan menimbulkan salah tafsir. Bahasa juga mempengaruhi cara logika bekerja karena struktur bahasa seperti kalimat, kata hubung, dan makna kata membantu menyusun hubungan sebab akibat, perbandingan, dan penarikan kesimpulan. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Hubungan antara bahasa dan pikiran erat sekali. Ada aspek-aspek kognitif dari bahasa yang mempengaruhi dalam proses manusia berpikir kritis. Aspek itu adalah proposisi, kategorisasi, invensi, dan konseptual. Jadi memang ada keterkaitan antara bahasa dan logika dalam proses berpikir kritis. Keterkaitan itu tampak pada bahasa sebagai alat dan pencerminan berpikir. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.